Puji Tuhan, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, pada saat pagi menjelang siang hari ini kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Dan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini teman-teman, saya coba membahas tentang seorang Agustan yang kita sudah kenal ya, beberapa waktu yang lalu pernah ya menempelkan kitab sucinya orang Kristen, yaitu Alkitab, di pantatnya, lalu kemudian dia kentuti teman-teman ya, dan dia mengatakan, apakah nanti 1 bulan setelah saya melakukan hal ini saya akan mati, saya akan meninggal dunia atau tidak ya. Jadi artinya dia melakukan hal itu untuk membuktikan kalau memang benar bahwa Tuhannya orang Kristen ini adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sebenarnya, maka bisa jadi dalam 1 bulan ke depan saya bisa mati. Itu menurut dari seorang Agustan, begitu teman-temannya. Lalu kemudian setelah beliau melakukan tindakan yang sedemikian, akhirnya dia jatuh sakit. Tidak berarti kita mengatakan bahwa itulah akibatnya, itulah karmanya setelah melakukan hal itu. Tapi kalau dipandang dari sisi spiritual, bisa jadi teman-temannya, bisa jadi ya itu akibatnya ya setelah melakukan hal yang sedemikian. Tapi kita tidak boleh mengklaim, kita tidak boleh menghakimi, karena jelas kita juga tahu bahwa seorang Ustadz Agustan ini sebelumnya juga memang pernah sakit-sakitan begitu teman-teman ya. Tapi tentunya ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengatakan, bagaimana dengan Agustan? Apakah Agustan sudah meninggal dunia? Pertanyaan ini tentunya ada dari dua kalangan ya. Ada yang benar-benar serius mempertanyakan ya. Karena kenapa? Karena ada video di thumbnailnya itu bertuliskan Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan juga ada fotonya Agustan di sana teman-teman ya. Jadi seakan-akan bahwa Agustan ini sudah meninggal dunia. Tetapi kalau kita melihat isi videonya sebenarnya tidak begitu. Yang kita lihat hanyalah video di mana Agustan jatuh sakit setelah video viralnya itu teman-teman ya. Lalu kemudian ada juga yang menanyakan, gimana nih, apakah Ustadz Agustan udah mati belum? Ya kan? Jadi kalangan yang satu ini seperti ya menertawakan begitu. Artinya ya mungkin sependapat dengan Agustan. Artinya ya kalau memang benar Tuhannya orang Kristen itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, maka tentunya Agustan pasti akan mati dong. Ya kan, karena beliau kan sudah melakukan hal yang tidak sewajarnya sebenarnya teman-temannya. Oke, saya akan menjawab di sini ya. Saya mau katakan bahwa Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Ya, kenapa? Karena Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang menciptakan Adam, manusia pertama. Dan Tuhan yang telah merelakan anaknya menjadi korban penebusan manusia. Ya, ini yang saya mau jawab pertama teman-teman ya. Jadi Allah kami yang kami sembah itu adalah Allah yang penuh dengan kekuasaan, Allah yang penuh dengan kasih sayang, Allah yang dia adalah seorang Allah yang benar-benar adil, tetapi dia juga mengasihi. Ya, apa yang saya mau sampaikan di sini, bahwa yang pertama dulu, kami sebagai orang Kristen tidak serta-merta ketika Ustadz Agustan melakukan peristiwa yang viral itu, lalu kami mengatakan bahwa oke, kita akan tunggu 1 bulan ke depan, kalau boleh biar matilah benar si Agustan ini. Enggak pernah. Karena yang kami inginkan dari seseorang yang kelakuannya bejat, yang kelakuannya jahat, bukanlah kematiannya, tetapi bagaimana agar orang yang melakukan kejahatan itu boleh sadar dari apa yang telah dia lakukan itu, mengakui kesalahannya itu, dan dia berbalik kepada Allah yang benar. Artinya apa?
bahwa bagi kami orang Kristen, kami tidak mungkin menginginkan kematian orang yang jahat. Ya, tetapi kami menginginkan agar orang yang jahat itu bertobat, lalu kemudian nantinya ketika dia dipanggil oleh Tuhan atau dia meninggal menghadap kepada Bapa yang di surga, itulah yang kami rindukan. Artinya dia diselamatkan terlebih dahulu, jiwanya diselamatkan, dan dia kembali kepada pangkuan Bapa yang di surga, ya, dan boleh bersama-sama dengan Bapa di alam yang baka. Artinya apa? Bahwa kami tidak pernah, ya, selalu menginginkan orang-orang yang berlaku jahat itu segera mati, termasuk seorang Ustadz Agustan. Ya kan? Bahkan kalau kita melihat juga, ini hanya contoh dekat saja teman-teman ya. Ya, peristiwa tanggal 8 Juli 2022 yang lalu, seorang anak manusia, ya kan? Maksud saya seorang polisi harus mengakhiri hidupnya. Ya, di mana dia harus ditembak mati. Ya kan? Dan sesuai dengan persidangan-persidangan yang kita ikutin selama ini, ya, yaitu bahwa Brigadir Joshua ditembak oleh Barada Eliezer, dan Barada Eliezer menembak Brigadir Joshua oleh karena ada perintah dari atasannya, yaitu Ferdi Sambo, ya. Dan pasal yang dikenakan kepada mereka karena ada perencanaan bersama dengan teman-teman yang lain seperti Putri Candrawati istrinya Ferdi Sambo, ada Kuat Ma'ruf, ada Ricky Rizal, yaitu pasal 340, di mana hukumannya adalah maksimal hukuman mati. Teman-teman, tentunya kita berharap bahwa dalam kasus ini jaksa penuntut umum, ya, bisa memberikan tuntutan hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Ya. Tetapi kita tidak berarti menginginkan agar Sambo ini mati sebenarnya. Kalau kita melihat dari apa yang pernah disampaikan oleh Pak Kamarudin Simanjuntak, sebenarnya yang diinginkan dari seorang Sambo itu bukanlah hukuman matinya, tetapi bagaimana seorang Sambo ini jujur dengan apa yang terjadi, ya, pada tanggal 8 Juli 2022 itu, sehingga dia membongkar semuanya itu, ya, jujur apa adanya, dan dia menyadari kesalahannya itu, mengakui kesalahannya itu, lalu dia bertobat. Dan kata Pak Kamarudin Simanjuntak, kalaupun bukan hukuman maksimal yang dijatuhkan kepada seorang Sambo, maka itu tidaklah menjadi masalah. Dan saya setuju dengan hal itu, ya kan? Karena yang kita inginkan dari seseorang yang melakukan kejahatan sebagai otak pembunuhan, ya, dalang dari apa yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 itu adalah Sambo, maka yang kita inginkan beliau ini jujur. Karena Barada Eliezer sudah jujur mengatakan apa adanya. Tapi lihatlah teman-temannya, kita tahu memang ada sedikit kejanggalan atau keanehan, karena Baradae dituntut 12 tahun penjara, sedangkan ketiga lainnya Putri Candrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf hanya dituntut hukuman 8 tahun penjara, dan Ferdi Sambo, ya, hukuman penjara seumur hidup. Bagi kita ini tidaklah menjadi masalah, tetapi vonisnya akan tetap hakim. Ya, yang kita sayangkan di sini bagaimana dengan kinerja dari jaksa penuntut umum. Kembali kepada Ustadz Agustan. Sekali lagi teman-teman, ya, kalaupun Ustadz Agustan sudah melakukan hal yang sedemikian, ya, menghina Kristen, bagi kami cukup mengasihi Ustadz Agustan, dan kami tetap mendoakan Ustadz Agustan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Tetapi yang kami rindukan, beliau ini boleh menjadi ustadz yang benar-benar, ya, takut akan Tuhan, hidup bertoleransi, dan tidak melakukan setiap apa yang dia ingin lakukan, ya, sesuai dengan nafsunya sendiri, tapi dia mau berpikir dan menggunakan otaknya untuk berpikir lebih cerdas lagi. Untuk seorang Ustadz Agustan, sehat selalu. Saya percaya Tuhan akan berkarya dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. NKRI harga mati. Haleluya.